ditamsilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pencabutan nyawa orang-orang yang zalim seperti besi yang masuk ke dalam kain wol yang sudah lama berkarat, ditarik besi tadi. Begitulah umpama matinya orang-orang yang zalim. Disitulah kata Allah subhanahu wa ta'ala melalui para nabi dan para rasulnya, datanglah seorang laki-laki yang jorok, yang badannya kumal, yang penuh dengan ulat, yang penuh dengan nanah. Maka sang ruh orang zalim tadi berkata, siapa dirimu? Aku adalah dirimu, inilah amal ibadahmu, saya akan merangkutmu, saya akan memelukmu sampai akhirat. Tidak, kata ruh tadi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Inilah yang terjadi, saudara-saudaraku. بسناك دربي نور فيه ونور بضياك أسمو مهما تمر دهور وإليك القلب يشدو ما طار سرب طيور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat di perkuburan. Kebetulan di saat itu ada warga dan sahabat Rasulullah yang meninggal dunia. Ketika para sahabat memasukkan seorang jenazah ke dalam kubur, lalu Rasulullah bersabda di saat itu kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, berdoalah kalian dengan azab kubur, berdoalah kalian dengan azab kubur, karena kubur adalah awalnya proses menuju ke akhirat. Seandainya langkah awal ini aman dari azab kubur, insya Allah ke ujung-ujungnya akan selamat. Tapi demi Allah, kata Rasulullah SAW, andaikan masuk pertama awalnya di kubur tidak selamat, ke ujung-ujungnya proses semakin sulit, bahkan sangat dipersulit. Allahu Akbar. Maka Rasulullah melanjutkan ceritanya di saat itu kepada para sahabat. Tahukah kalian semua sahabatku, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa seseorang yang soleh, orang-orang yang kekasihnya Allah, maka turun malaikat dari langit sejauh mata memandang, 70.000 malaikat yang turun ke bumi sehingga redup cahaya matahari. Semua malaikat itu datang dan malaikat maut
duduk di samping kepala orang yang soleh tadi. Rasulullah melanjutkan ceritanya. Disitulah malaikat maut memanggil orang yang soleh tadi. Keluarlah, keluarlah nyawamu orang-orang yang soleh. Maka keluarlah nyawa itu dari tubuh orang-orang yang soleh tadi. Para malaikat yang banyak membuka kain kapan dari za'faran dalam sorga, mereka memasukkan ke dalam kain kapan yang sangat harum. Makanya ibaratnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang soleh dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya bagaikan air yang penuh dalam drum, air yang penuh dalam bah, masuk satu telunjuk ke dalam air itu, Anda angkat telunjuk itu, meneteslah air setetes. Begitulah perginya roh orang-orang beriman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diarak-araklah, maka dimasukkan ke dalam kain kapan yang sangat harum menuju Rabb. Maka menuju langit pertama, semua malaikat di bumi, semua malaikat di langit di saat itu berkata, harum siapa ini? Harum siapa ini? Kami suka dengan harum ini. Malaikat pembawa menjawab, inilah ruh Fulan bin Fulan. Ini ruh Fulan bin Fulan, kata malaikat. Maka terbukalah langit pertama di saat itu, langit kedua, 3, 4, 5, 6, ke-7. Maka sampailah di Sidratul Muntaha di sisi Allah. Disitulah ruh tadi kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melanjutkan ceritanya. Terdengarlah oleh para malaikat, ini ruh hambaku, ini ruh kekasihku, antarkan dia kembali ke bumi, masukkan dia nanti ke dalam Illiyin. Maka malaikat mengarak-arak lagi masuk ke bumi. Saudaraku pemirsa, ini proses nanti nyawa yang akan dicabut oleh Allah dalam hadis ini, yang akan kita alami bersama. Ketika ruh diantarkan ke bumi, disitulah para malaikat Munkar dan Nakir nanti bertanya. Tetapi kalau roh kita orang-orang beriman, insya Allah amal yang akan menjawab semuanya. Maka di saat itulah Allah berkata kepada malaikat, luaskan kuburnya seluas mata memandang, perlihatkan sorga untuknya. Dan disitulah datang seorang laki-laki kata Rasulullah, seperti orang yang mati tadi, wajahnya tampan, harum bukan main. Disitulah orang yang mati tadi, ruh orang-orang beriman bertanya, siapakah anda? Saya adalah amal ibadahmu ketika di dunia. Saya tidak akan membiarkan dirimu sendiri, saya akan menemanimu sampai akhir yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Dan disitulah orang-orang beriman kata Rasulullah, ada dua doa mereka dalam kubur. Satu doa mereka orang beriman, satu, cepatkanlah kiamat. Yang kedua doa orang beriman itu, kumpulkan saya kembali dengan keluargaku. Ini doa mereka sesuai dengan Al-Quran, dijawab oleh Allah dalam surah Al-Insyikab ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan Allah akan mengembalikan orang-orang beriman beserta keluarganya di yaumil mahsyar dalam keadaan suka bergembira. Maka orang-orang beriman tetap berkumpul dengan keluarganya. Inilah proses kata Rasul pencabutan nyawa orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malaikat mencabut nyawa orang-orang yang zalim kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Turunlah malaikat kata Allah kala Rasul, turun malaikat kata Rasulullah sejauh mata mandang, dan 70.000 malaikat turun ke bumi. Warna malaikat itu kata Rasul hitam legam, semuanya hitam legam, dan duduk dia di samping kepala orang-orang yang durjana tadi. Maka malaikat maut berkata di saat itu kata Rasulullah, hei ruh yang zalim, keluarlah. Mendengar suara malaikat itu kata Rasul, maka pecah-pecah berkeping-keping roh orang-orang zalim. Allahu Akbar. Pecah berkeping-keping.
maka ruh yang keluar tadi dimasukkan oleh malaikat ke dalam kain kasar yang isinya miang, yang isinya api, yang isinya ular, yang isinya segala berpenyakit, dimasukkan ke dalam. Allahu Akbar. Maka diaraklah ke atas. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, malaikat di bumi, malaikat yang di langit, bau apa yang bosok ini? Kami terganggu. Bau siapa ini? Semua malaikat berkata, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Saudaraku, yang lebih dahsyat lagi, pintu langit pertama tidak terbuka untuk orang zalim ini. Ini catatan untuk kita bersama. Pintu langit tertutup. Terdengar suara Allah oleh para malaikat. Kata Rasulullah, itu musuhku, lemparkan dia ke bumi. Allah suruh lemparkan dia ke bumi. Allahu Akbar. Letakkan dia ke dalam sijin. Tahukah saudaraku apa sijin? Disitulah tempat orang-orang yang zalim. Makanya ditamsilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pencabutan nyawa orang-orang yang zalim seperti besi yang masuk ke dalam kain wol yang sudah lama berkarat, ditarik besi tadi. Begitulah umpama matinya orang-orang yang zalim. Disitulah kata Allah subhanahu wa ta'ala melalui para nabi dan para rasulnya, datanglah seorang laki-laki yang jorok, yang badannya kumal, yang penuh dengan ulat, yang penuh dengan nanah. Maka sang ruh orang zalim tadi berkata, siapa dirimu? Aku adalah dirimu. Inilah amal ibadahmu. Saya akan merangkutmu, saya akan memelukmu sampai akhirat. Tidak, kata roh tadi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Inilah yang terjadi, saudara-saudaraku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga dengan kisah ini, kisah mati baik dan masih buruk ini, ada bermanfaat buat kita semua. Usikum binafsi bitaqwallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma